luar biasa, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, amin. Nah, kakak rindu setiap kita yang ibadah hari ini secara online, kita mau fokus sama Tuhan, kita sungguh-sungguh menghadap Raja di atas segala raja, amin. Yes, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam hati. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kami semua masih bisa Tuhan kasih nafas, kami masih bisa Tuhan beribadah hari ini. Walaupun Tuhan kami secara online, tapi kasih Tuhan gak pernah putus di dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami siap untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami mau kasih hati kami mau kasih hidup kami mau kasih waktu kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami di dalam nama Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke adik-adik, kita tahu tahun ini adalah tahun integritas, amin. Nah, kita mau memperkatakan lewat mulut kita apa artinya tahun integritas, amin. Nah, semua adik-adik ikuti Kak Lia ya. Oke, Kak Kevin, Dwi, 1, 2, 3, ya. Tahun integritas adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yes. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Yang ada di rumah, jangan, adik-adik yang di rumah jangan ada ini ya, makan-makan, jangan ada yang cerita-cerita, fokus sama Tuhan. Di HP-nya ada, kasih yang terbaik sama Tuhan, oke? Sepakat ya adik-adik ya? Nah, semuanya kita mari bangkit berdiri. Haleluya. Kakak mau tanya kabarnya dulu ya. Kalau misalnya kakak bilang, apa kabar hari ini? Jawabannya, bersama Yesus, aku dan kamu antusias luar biasa. Yes, 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 diberkati. Oke, bisa ya, kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat ya kakak-kakak. Amin. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu antusias luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Yes, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita nanti ngomong lebih indah dari pelangi, semua ikuti gerakan ya yang ada, yang kita lakuin ya adik-adik ya. Jangan malu-malu walaupun ibadah secara online, tapi harus ekspresi, harus goyang kanan kiri ya. Oke, kita ulang lagi. Lebih semangat ya. Oh
pada pujian hari ini, semua ciptaan Tuhan adalah baik adanya. Kita lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, amin. Kita diciptakan lebih dari semuanya itu, karena kita dibentuk langsung dari tangan Tuhan. Amin adik-adik. Kalau lagu pujian tadi ngomong, jadilah langit. Jadi itu lewat perkataan Tuhan, tapi kita dibentuk dari buah tangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Yes, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau katakan Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan kamu semua yang ibadah hari ini, dan kasihnya gak pernah berhenti. Kita mau bernyanyi sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa, Engkau baik.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Engkau tersenyum dari surga Tuhan. Dan apapun Tuhan hari ini yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk sepanjang hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mari dibuka Alkitabnya. Yuk sama-sama kita semangat ya memperkatakannya dan terjadi dalam kehidupan kita. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saatnya adik-adik kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga, ya. Mari adik-adik, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan firman Tuhan ini dengan antusias, ya. Oke. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta ketiga? Yang siap katakan haleluya. Atas bangsaku.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk para pemimpin kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan sampai jajaran yang paling bawah. Engkau memberkati. Kerinduan kami adalah Tuhan, bangsa kami boleh maju, bangsa kami boleh terbebas dari sakit penyakit terutama COVID-19. Tuhan Yesus memberkati negara kami Indonesia, membebaskannya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, supaya Tuhan berikan kami kesejahteraan dan damai sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Batam. Tuhan, kami berdoa untuk kota Batam. Tuhan memberkati setiap pemimpin yang memimpin kota kami yang tercinta, yaitu kota Batam. Tuhan memberkati gubernur, wali kota, bahkan wakil wali kota. Tuhan memberkati, bahkan sampai jajaran yang rendah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati kota kami, kota Batam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Nah, berdoa juga untuk COVID-19 dan juga variannya Delta Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan segera meniadakan COVID ini dari muka bumi ini. Kami rindu supaya dunia ini Tuhan terbebas dari COVID-19, supaya ada damai sejahtera lagi, dan kami rindu kebersamaan, bahkan aktivitas kembali seperti sedia kala. Kami rindu itu terjadi Tuhan, dan kami yakin bahwa mujizat Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami rindu Tuhan gerakkan hati mereka untuk datang lagi ke ibadah sekolah minggu, baik secara online Tuhan. Kami rindu firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran bagi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Kami rindu ada kebersamaan kami lagi seperti sedia kala. Dan kami yakin dan percaya ketika kami berdoa Tuhan kepadamu, Tuhan akan mendengarkan dan juga mengabulkannya bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya, yuk mari kita duduk manis. Kita akan dengarkan, kita mau hormat dan taat sama firman Tuhan. Yuk semuanya duduk rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Inilah hari kudusnya Tuhan. Karena itu kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menguduskan hari Sabat Tuhan. Kami mau beribadah, kami memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran. Kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan duduk manis dan sopan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami dengarkan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kami, dari kami kecil sampai kami nanti besar Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan yang sederhana, sehingga adik-adik boleh mengerti Tuhan dan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disenangkan lewat pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke. Ya adik-adik, hari ini kita akan melakukan firman Tuhan, yaitu temanya mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan itu dengan mulut, dengan tangan, dengan hati, atau
dengan perkataan. Ayo, semua jawab. Semuanya pasti tahu kan? Dengan hati, yaitu iman kita. Nah, bagaimana kita percaya Tuhan? Karena lewat hati kita, iman kita. Dalam hati kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ambil satu cerita dalam firman Tuhan, yaitu di 1 Samuel 14. Adik-adik boleh buka 1 Samuel 14. Ini firman Tuhannya panjang, dari ayat 1 sampai 23. Tapi kakak gak mau panjang-panjang, kakak ambil poin pentingnya. Yang pertama itu dicatat, yaitu di situ adalah Yonatan. Adik-adik tahu ya, Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul. Dan Yonatan itu dia di sini dia sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa, yang percaya sama Tuhan. Dia percaya betul dan iman. Dia tidak takut terhadap musuh. Di mana pada hari itu mereka punya musuh, yaitu bangsa Filistin. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia berperang kemanapun, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Karena apa? Karena dia apa? Percaya kepada Tuhan, dan itu adalah poin yang paling penting di sini. Dicatat di sini, Yonatan mengajak pembawa senjatanya untuk pergi ke dekat salah satu pasukan Filistin untuk menyerang mereka. Dia menyerang mereka dengan apa? Bukan dengan beribu-ribu prajurit. Dia hanya bawa apa? 1 prajurit. Jadi tambah Yonatan siap berapa? Ada 2. Dia pergi dengan 1 yang pembawa senjata itu temannya. Mereka berperang, mereka mendatangi yang namanya kemah orang Filistin. Untuk apa? Untuk maju berperang melawan mereka. Tapi apa yang menjadi dasar atau yang menjadi kepercayaan Yonatan? Yaitu apa? Dia percaya bahwa Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Nah, luar biasa adik-adik, iman percaya prajurit yaitu Yonatan. Dikatakan di sini, dia berkata di ayat 6 yang terakhir katanya, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan yang banyak orang maupun yang sedikit. Nah, betul sekali. Luar biasa iman percaya Yonatan adik-adik. Dia percaya, enggak apa-apa, walaupun kita 2 orang, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, pasti memberikan kemenangan bagi kita. Nah, dia berjalan 2 orang, hanya 2 orang, dan dia pergi untuk melawan bangsa orang Filistin. Lihat adik-adik, orang Filistin mereka berkata, mereka kan hanya 2 orang saja. Hei, sini kalian, kami pasti akan mengalahkan kalian. Tapi apa? Yonatan dengan prajuritnya dia berkata, kami dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti mengalahkan kalian. Dia berjalan dengan apa? Tidak takut. Dia dengan iman dia berkata, mari kita lawan mereka, Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita. Sama adik-adik, engkau juga dimanapun engkau berada, ketika engkau menghadapi yang namanya ujian, ketika engkau mungkin menghadapi yang namanya belajar, yang mungkin engkau sulit hadapi, jangan takut, belajar terus. Karena apa? Tuhan beserta kita, yaitu Immanuel. Sama kayak si Daud juga seperti itu. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia apa? Dia percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti memberikan kemenangan kepadanya. Bayangkan Goliat itu besar dan dia hanya kecil. Nah, tapi apa? Dia mengalahkan si Goliat. Sama.
Yonatan sama Gideon itu adalah sahabat karib di Alkitab adik-adik. Mereka adalah sahabat karib yang sama sahabat tapi seperti saudara. Nah, Yonatan juga seperti itu. Dia itu percaya penuh kepada Tuhan. Dia tidak takut apapun. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan di ayat, mari kita baca sama-sama adik-adik. Di ayat 12 yang terakhir, naiklah kemari maka kami akan menghajar kamu. Yaitu siapa? Kata orang Filistin. Maka naiklah Yonatan dengan prajuritnya, yaitu membawa senjatanya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Di ayat 14 dikatakan, kekalahan yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, yaitu apa? Untuk mengalahkan apa? Mengalahkan bangsa Filistin. Dia tidak takut. Kalian ramai, kami berdua, tapi kami percaya Tuhan beserta kami. Mereka berperang. Dan apa? Tuhan memberikan kemenangan di adik-adik. Di sini dikatakan di ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan. Nah, orang Filistin lari dan takut terhadap mereka. Mereka bayangkan tadi hanya berapa? 2. Tetapi orang Filistin itu banyak. Mereka mengalahkan, cobalah bayangkan adik-adik. Hanya 2, sementara yang dalam itu banyak. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita pikir secara logika, yang pasti kalah itu siapa? Yang 2. Tapi apa? Karena Tuhan beserta mereka, maka mereka bisa mengalahkan bangsa orang Filistin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di sini katakan sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Mereka semua ketakutan. Aduh, mereka ada Tuhan yang luar biasa bersama mereka. Lalu apa? Mereka semua takut. Orang Filistin itu takut. Mereka itu lari. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak mereka. Sama seperti kita adik-adik. Adik-adik, kalau yang masih ada yang takut gelap, nah jangan takut. Kalau misalnya malam-malam ke toilet, harus dikawalin sama papa mamanya. Belajar dari Yonatan adik-adik. Sekalipun engkau sendiri, jangan takut. Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada beserta kita. Mari kita, kuncinya apa? Kita percaya Tuhan itu ada. Nah, sering kita keliru adik-adik. Tuhan itu ada bersama kita, tapi apa? Kita tidak percaya. Karena apa? Kita lebih percaya sama godaan iblis. Iblis bilang, hei, itu di sampingmu gelap. Iya ya, aduh takut. Nah, kita lebih percaya sama suara iblis. Sementara Tuhan bilang, hei anakku, aku di sini bersama kamu, jangan takut. Nah, tapi karena apa? Bukan karena kita sering banyak nonton sinetron hantu-hantu. Nah, jadi itu terngiang di pikiran kita, sehingga membuat kita takut. Kita nggak percaya Yesus itu ada bersama kita, sementara Yesus itu ada bersama kita. Nah, mulai dari hari ini, adik-adik, yuk sama-sama, mari kita belajar percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun kita berada, baik kita sendiri, baik kita itu senang, baik itu lagi susah, baik itu lagi dalam apapun. Mungkin kau lagi kecewa, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Amin. Oke, demikian firman Tuhan yang Kakak sampaikan. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu hari ini. Tema firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, supaya kami percaya kepada Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan,
buat adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tuhan, kalau mereka ada yang sering takut, Tuhan tolong mereka ya Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan selalu menolong mereka. Tuhan selalu beserta kami. Di saat kami sendiri, Tuhan tolong kami, berikan kami keberanian supaya kami boleh mampu mengalahkan ketakutan kami, sehingga keberanian ada bagi kami Tuhan Yesus. Tolong adik-adik kami Tuhan, kalau mereka Tuhan Yesus sering takut, Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan keberanian bagi mereka ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka boleh tampil menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tampil berani, gagah perkasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi juru selamat dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini kami lakukan dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Yuk adik-adik, angkat semua tangannya, arahkan hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah semua apa yang kau lakukan. Semuanya boleh berhasil dan engkau boleh menjadi orang yang pemenang. Engkau boleh tampil bersinar, engkau boleh tampil menjadi orang pemenang saat apapun yang engkau hadapi. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, gagah perkasa, yaitu prajurit-prajurit Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.